Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Bekal Gajah Mada mencoba perubahan wajah Rakyat Banyak Sora dengan cermat, menerjemahkan apakah raut wajah yang kaget itu gambaran dari kaget sesungguhnya, atau hanya berpura-pura kaget. Bekal Gajah Mada merasa sedikit lega saat merasa kagetnya yang ditunjukkan Rakyat Banyak Sora itu mewakili perasaannya yang sebenarnya. Siapakah yang akan melakukan keraman? Tanya Banyak Sora. Suaranya terdengar agak bergetar. Rakyat Tumenggung benar-benar tidak tahu, atau sekedar berpura-pura tidak tahu? Pancing bekal Gajah Mada. Wajah Rakyat Banyak Sora memerah. Pertanyaan itu membuatnya tidak senang. Dipandanginya bekal Gajah Mada itu seperti agak mengorek isi benaknya. Apakah Mahapati menuduhku akan melakukan keraman? Bertanya Rakyat Banyak Sora dengan suara kasar dan nada kurang senang. Justru karena itu, bekal Gajah Mada menjadi agak lega. Dengan demikian, masih bisa diharapkan ada pasukan yang bisa digunakan menghadapi pasukan yang memberontak. Cepat katakan padaku, siapa yang akan balelo atas kuasa tuanku Jayanegara? Biarlah aku nanti yang akan menghadapinya, ucap Rakyat Tumenggung Banyak Sora. Menurut laporan Telik Sandi, bekal Gajah Mada mulai bertutur. Pada saat itu, bangsal kesatrian Jalaranggana kosong. Tidak seorang pun ada di bangsal itu. Pasukan Jalapati dan Jalayuda yang masih ada di tempat. Keadaan yang kusampaikan ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada Rakyat Tumenggung. Ada apa kira-kira? Rakyat Tumenggung Banyak Sora termangu. Yang kemudian muncul di kelopak matanya adalah wujud sosok seorang Tumenggung yang pilih tanding dan memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Orang itu adalah Punjut Lontar. Secara pribadi, Rakyat Tumenggung Banyak Sora menyimpan perasaan tidak begitu suka kepada Tumenggung Punjut Lontar karena perilakunya yang suka menjilat dan memutarbalikan keadaan untuk mencari muka. Kini terbukti orang itu malah merencanakan makar. Rakyat Tumenggung Banyak Sora mondar-mandir sambil mengelus-ngelus janggutnya. Aku kaget mendengar Punjut Lontar menjadi gila. Selama ini, aku melihat Punjut Lontar memang seorang penjilat dan suka mencari muka. Namun, tak kuduga gilanya ternyata lebih dari itu. Namun demikian, aku tidak yakin Punjut Lontar akan bertindak sendiri. Tentu ada pihak lain yang bekerja sama dengannya. Apakah sudah kau peroleh keterangan siapa orang yang berada di belakangnya? Tanya Banyak Sora. Pertanyaan itu justru membuat bekal Gajah Mada terdiam. Benarkah Punjut Lontar bergerak sendiri? Gajah Mada merasa memang tidak mungkin Tumenggung Punjut Lontar bekerja sendiri. Tentu ada pihak lain yang mengipasinya. Tetapi siapa? Telik Sandi akan segera mendapat jawabannya, jawab bekal Gajah Mada dengan tegas. Mewakili Mahapati Aryatada, aku ingin mendapat kepastian jawaban. Bagaimana sikap pasukan Jalapati setelah mengetahui keadaan seperti ini? Pandangan Rakyat Tumenggung Banyak Sora lurus tertuju pada mani mata bekal Gajah Mada. Aku akan siapkan pasukanku untuk membentengi istana, jawab Rakyat Banyak Sora tegas. Tidak sampai mendekati datangnya pagi, pasukanku telah pasang gelar. Bekal Gajah Mada lega. Setidak-tidaknya bisa diharapkan banjir bandang yang akan terjadi itu bisa diredam. Bekal Gajah Mada segera meminta diri.
Sejenak kemudian, 2 ekor kuda yang ditunggangi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol kembali berderap meninggalkan bangsa kesatrian Jalapati. Gajah Mada merasa harus berburu waktu supaya segera sampai di bangsal Jalayuda untuk menemui pemimpin pasukan itu dan mempertegas sikapnya. Sepeninggalan Bekel Gajah Mada, Raken Tumenggung Banyaksora segera mengumpulkan segenap pasukannya. Banyaksora tidak menggunakan isyarat kentongan untuk memanggil para senopati bawahannya, tetapi melalui utusan yang menghubungi mereka satu persatu. Para senopati harus merasa jelas duduk persoalannya setelah Tumenggung Banyaksora menyampaikan apa yang terjadi. Sejenak kemudian terjadilah kesibukan yang luar biasa di bangsal kesatrian Jalapati. Dalam perjalanan, Gagak Bongol tidak bisa menyimpan kecemasannya. Apakah kau mempercayai Raken Tumenggung Banyaksora? Bekel Gajah Mada memperlambat laju kudanya. Kabut tebal menjadi masalah bagi pandangan matanya, tetapi tidak bagi kuda-kuda yang sudah amat terlatih itu. Kau menduga Raken Tumenggung Banyaksora hanya berpura-pura kaget? Bertanya Bekel Gajah Mada. Kalau ternyata pasukan Jalapati justru bersekongkol dengan pasukan Jalarananggana, yang terjadi, kau justru telah mengundang banyak ke halaman istana Majapahit. Lanjut Gagak Bongol. Kemungkinan itu kecil. Jika Rakyat Tumenggung Banyaksora terlibat dalam rencana pemberontakan ini, kita berdua tidak akan keluar dengan selamat dari bangsalnya, jawab Gajah Mada. Dalam hati Gagak Bongol membenarkan jawaban itu. Sejenak kemudian, Bekel Gajah Mada dan Lurah Gagak Bongol telah sampai di gerbang kesatrian pasukan Jalayuda. Prajurit penjaga regol kesatrian mengantarkannya menemui Tumenggung Panjiwatang. Rupanya Tumenggung Panjiwatang belum tidur dan baru selesai mengadakan pertemuan dengan beberapa senopati bawahannya. Justru karena itu Gajah Mada tidak bisa mencegah degup jantungnya melaju lebih kencang. Panjiwatang baru saja mengadakan pertemuan dengan anak buahnya. Berhati-hatilah, bisik Bekel Gajah Mada kepada Gagak Bongol. Gagak Bongol mengangguk. Dengan ramah Rakyat Tumenggung Panjiwatang menerima kehadiran Bekel Gajah Mada. Belum sempat Gajah Mada mengutarakan apa yang menjadi keperluannya, Panjiwatang telah memerintahkan kepada perempuan untuk mengeluarkan hidangan. Bekel Gajah Mada merasa agak heran karena ada seorang wanita di bangsal kesatrian Jalayuda itu. Bekel Gajah Mada manggut-manggut saat melihat minuman yang disuguhkan adalah minuman yang memabukkan. Bekel Gajah Mada menyapukan pandangan, mencoba mencermati keadaan. Diperhatikannya segenap sudut bangsal utama yang sekaligus menjadi kediaman Tumenggung Panjiwatang itu. Di halaman beberapa prajurit telah membuat perapian. Dari sana asal bau daging yang dibakar. Kabut tebal melayang-layang. Bekel Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memperhatikan jarak yang lebih jauh lagi. Di sebelah Panjiwatang, Senopati Ranggayuda membeku dengan tangan mengelus-ngelus gagang senjatanya. Ada apa? Malam-malam seperti ini kau berkunjung ke sini? Tanya Panjiwatang. Sekuat tenaga Bekel Gajah Mada menghapus kesan di wajahnya agar tak terbaca oleh Tumenggung Panjiwatang. Agaknya, ucap Bekel Gajah Mada di dalam hati, ada hubungan antara Jalayuda dan Jalarananggana. Aku curiga pasukan Jalayuda termasuk di antara mereka yang akan melakukan tindakan makar. Para prajurit Jalayuda tentu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuka gelar perang dan kemudian menyerbu istana. Jarak antara bangsal ini dengan istana tidak terlampau jauh. Rupanya Tumenggung Panjiwatang tahu tamunya sedang merenung memikirkan sesuatu. Kenapa tertegun? Apa yang sedang kau pikirkan? Bertanya Tumenggung Panjiwatang. Bekel Gajah Mada
mengeratkan gigi. Pimpinan prajurit Bayangkara itu menjadi tidak sabar. Waktu yang ada sangat mepet dan ia harus segera mendapatkan jawaban pasti. Apakah pasukan Jalayuda terlibat dalam rencana makar itu? Rakyat Tumenggung, Bekel Gajah Mada bertanya. Kedatanganku di tengah malam ini mewakili Mahapati Tada. Gusti Mahapati Tada membutuhkan jawaban. Pasukan Jalayuda terlibat atau tidak dalam rencana makar besok pagi? Ucap Bekel Gajah Mada yang terlampau terus terang itu memaksa raut wajah rakyat Tumenggung Panjiwatang untuk berubah. Panjiwatang tidak menduga tamunya akan berbicara langsung ke persoalan itu tanpa tedeng aling-aling. Rakyat Tumenggung Panjiwatang menghela nafas. Bekel Gajah Mada menunggu jawabannya dengan tidak sabar. Bagaimana rakyat? Bekel Gajah Mada menegaskan. Jadi Gusti Mahapati Tada sudah tahu? Sudah, jawab Gajah Mada tegas. Aku tidak terlibat dalam persoalan ini, dan aku tidak akan melibatkan diri dalam persoalan Rakyat Kuti, berkata Panjiwatang. Nama Rakuti disebut menyebabkan rona wajah Bekel Gajah Mada berubah. Demikian juga Gagak Bongol tidak bisa menyembunyikan kaget yang menyentak dadanya. Rakuti benar-benar sebuah nama yang tidak dihitung sebelumnya. Belum lama rakyat Rakuti dan beberapa orang kawannya telah mendapat anugerah dari Baginda Jaya Negara sebagai Dharma Putra Wineksuka. Diberi anugerah kebahagiaan. Siapa mengira rakyat Kuti justru terlibat dalam rencana makar itu? Apakah masih ada pihak lagi yang terlibat? Bekel Gajah Mada menyimpan pertanyaan itu di dalam hati. Bekel Gajah Mada menunggu sejenak. Rakuti dan sekedap Dharma Putra Wineksuka yang merencanakan tindakan makar itu. Terus terang aku mengatakan, Rakuti telah menghubungiku, merayuku untuk ikut terlibat dalam pemberontakan itu, tetapi aku menolak. Lanjut Panjiwatang. Betapa tajam Gajah Mada memandang wajah rakyat Panjiwatang. Bekel Gajah Mada merasa ada sikap yang tidak seharusnya, tetapi yang telah dilakukan oleh rakyat Tumenggung Panjiwatang itu sikap yang dinilainya keliru. Jika rakyat Tumenggung mengetahui rencana makar itu, mengapa rakyat tidak melaporkan hal itu ke istana? Bertanya Gajah Mada. Mulut Panjiwatang terbungkam. Ada sesuatu yang dipikirkannya. Barang siapa mengetahui tindakan kejahatan, tetapi hanya diam, tidak melakukan apapun, maka yang bersangkutan bisa dianggap melakukan kesalahan. Apalagi Tumenggung Panjiwatang, seorang prajurit yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman negara, ternyata tak melakukan apa-apa. Maka sikap rakyat Panjiwatang yang seperti itu sungguh sulit diterima. Bahkan bisa dikatakan Panjiwatang terlibat secara tidak langsung dalam tindakan makar itu. Panjiwatang bukannya tidak mengetahui hal itu, akan tetapi rupanya Panjiwatang memiliki pertimbangan dan maksud-maksud tertentu. Mendapat pertanyaan itu, Panjiwatang hanya tersenyum. Aku menganggap apa yang terjadi besok bukanlah urusanku. Tugasku adalah menjaga ketentraman negara. Jika ada negara lain mencoba mengganggu ketentraman Majapahit, maka aku akan maju di barisan paling depan untuk menghadapinya. Namun, jika yang bertiga adalah keluarga sendiri, lebih baik aku menempatkan diri dari luar. Jawaban itu tentu saja makin membuat Bekel Gajah Mada kaget dan tertegun. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada memperoleh gambaran apa yang terjadi. Yang sulit dipahami Gajah Mada adalah
alasan rakyat Tumenggung Panjiwatang menganggap pemberontakan itu sebagai pertikaian antara keluarga. Itu jelas alasan yang dianggapnya mengada-ngada. Jayanegara diangkat menjadi raja atas keputusan Raden Wijaya dan Kertarajasa Jayawardana. Dengan demikian, kedudukannya sebagai raja tidak bisa diganggu-gugat. Bekel Gajah Mada juga tidak melihat pertikaian yang dijadikan alasan itu. Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa, anak Raden Wijaya yang lain, menjadi raja dengan gelar Sri Jayanegara. Bahkan Birowo yang disampaikan mendiang ayahnya yang menaikkan derajat Darapeta yang sakit-sakitan menjadi Sri Tunawangpura sama sekali tidak ada yang mempersoalkannya. Tidak masuk akal jika Panjiwatang menganggap rencana makar itu sebagai persoalan keluarga. Apalagi Rakuti bukanlah anggota keluarga garis keturunan Raden Wijaya. Baunya sangat menyengat. Panjiwatang tentu bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Gajah Mada memeras otak. Kini aku mendapatkan gambaran para rakyat Dharma Putra Wineksuka yang mendalangi rencana pemberontakan itu. Para rakyat Wineksuka mengajak Tumenggung Punjut Luntar dengan janji-janji tertentu. Mungkin jabatan yang tinggi rakyat Tumenggung Punjut Luntar bersedia bergabung. Rakuti tidak berani mengajak rakyat Tumenggung Banyak Sora karena rakyat Banyak Sora mempunyai sikap yang tegas. Selanjutnya, Rakuti tentu juga merayu rakyat Tumenggung Panjiwatang. Namun, Panjiwatang mempunyai sikap lain. Jelas rakyat Panjiwatang menyimpan tujuan tersendiri. Manakala pasukan yang bertempur besok sudah sama-sama remuk, Panjiwatang tampil menggila semuanya. Jika perhitunganku ini tidak salah, yang aku hadapi ini benar-benar orang yang cerdik sekaligus culas, ucap Gajah Mada untuk diri sendiri. Merasa telah menemukan jawaban, Bekel Gajah Mada tersenyum. Diliriknya Gagak Bongol yang telah bersiaga dengan tangan kanannya yang melekat di gagang senjata. Jadi, rakyat tidak akan ikut campur terhadap pertikaian yang besok akan terjadi, desak Gajah Mada. Ya, jawab Panjiwatang dengan tegas. Sebenarnya, siapa menurut rakyat Panji mereka yang bertikai itu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Aku bukan anak kecil yang layak diberi pertanyaan seperti itu. Semua orang tahu apa jawabnya. Bekel Gajah Mada makin jengkel. Persoalan bukan siapa yang tengah bertikai. Kalaupun dianggap orang yang bertikai itu ada, Tuanku Sri Jayanegara adalah raja yang sah, yang pengangkatannya sebagai Pangeran Pati dilakukan sendiri oleh Tuanku Prabu Rajasa. Mengapa rakyat tidak mengambil sikap membela Tuanku Jayanegara? Rakuti itu siapa? Desak Bekel Gajah Mada. Kau menganggap tidak ada yang bertikai? Bertanya Panjiwatang. Nada suaranya terdengar ketus. Para istri Tuanku Rajasa tak ada yang keberatan terhadap pengangkatan Tuanku Jayanegara. Lebih dari itu, Tuan Putri Brehdaha dan Tuan Putri Breh Kahuripan telah menerima pangkatnya itu dengan ikhlas. Ada senyum sinis yang menyungging di sudut mulut Panjiwatang. Meskipun Panjiwatang dengan segera menghapus kesan itu, Bekel Gajah Mada terlanjur melihatnya. Rupanya, secara pribadi, rakyat Panjiwatang tidak suka kepada Tuanku Jayanegara. Kata Bekel Gajah Mada dalam hati. Rakyat Tumenggung Panjiwatang mulai tak suka dengan sikap dan kehadiran Bekel Gajah Mada. Akan tetapi, Panjiwatang harus menahan diri karena Bekel Gajah Mada membawa lencana Mahapati.
Bila Gajah Mada tidak memegang benda itu, dengan senang hati ia akan mengayunkan tangannya, menggambar wajahnya. Suasana kemudian berubah menjadi hening, karena Tumenggung Panjiwatang menjadi tak suka kepada Gajah Mada yang pangkatnya hanya bekel, tetapi dirasa tidak menghormatinya yang berpangkat jauh lebih tinggi. Untuk mencapai pangkat Tumenggung, seorang bekel masih harus melompati pangkat senopati. Lebih dari itu, belum tentu seorang Tumenggung memegang pasukan. Sebaliknya, bekel Gajah Mada tidak kalah jengkelnya. "Sebelum saya kembali Rakyat Tumenggung," berkata bekel Gajah Mada datar, "saya ingin mendapatkan jawaban yang tegas. Besok pagi akan ada keraman. Rakyat Tumenggung tak akan menggerakkan pasukan melindungi istana?" "Sudah aku bilang," bentak Panjiwatang, "aku tidak akan ikut campur dalam pertikaian itu. Aku menganggapnya sebagai persoalan yang tidak perlu melibatkan pasukan Jalayuda." Simpulan yang jelas dan tegas telah diperolehnya. Dengan demikian, bekel Gajah Mada telah mendapatkan kepastian bahwa pasukan Jalayuda tidak bisa diharapkan. Bahkan, sikap pasukan Jalayuda itu bisa dikatakan makar. Raja dalam bahaya, tetapi pasukan Jalayuda hanya diam. Tindakan itu sangat tak bisa dibenarkan. Gagak Bongol berusaha menahan diri. Semula, bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol menduga mereka tak akan bisa keluar dari bangsal Jalayuda. Namun, ternyata rakyat Panjiwatang membiarkan mereka pergi. Sikap itu pun dirasa aneh. Akan tetapi, bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol tidak kesulitan untuk menemukan jawabannya. Bila Gajah Mada dan Gagak Bongol ditahan, maka tidak akan ada perlawanan dari istana dalam menghadapi serbuan pasukan Jalarananggana. Itu berarti kesegaran pasukan itu akan tetap utuh. Berbeda jika perlawanan yang diberikan menyebabkan kekalahan luar biasa, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Panjiwatang yang muncul belakangan dalam menggilas mereka. Tanpa banyak bicara, bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol membedal kudanya, kembali berderap ke istana. Kabut yang turun tidak mereda, bahkan terasa makin kental. Namun, untunglah kuda-kuda yang mereka tunggangi tidak direpotkan oleh keadaan itu. Seolah bagi kuda-kuda itu, tebalnya kabut bukanlah masalah. Binatang pemakan rumput itu terus berderap. Semula Gagak Bongol bermaksud diam. Akan tetapi, akhirnya Gagak Bongol tidak bisa menahan lagi. "Apa artinya Kakang Bekel?" teriak Gagak Bongol. "Sikap Panjiwatang yang seperti itu, apa bukan pemberontakan? Sebagai seorang Tumenggung, rakyat Panjiwatang berkewajiban untuk melindungi negara, melindungi raja dan segenap keluarganya. Apa yang diucapkan tadi hanyalah omong kosong, kedengarannya bijak sekali. Tumenggung Panjiwatang menganggap apa yang akan terjadi nanti sebagai pertikaian antara keluarga yang tidak perlu dicampuri. Tidak ada pertikaian itu. Alasan itu hanyalah mengada-ngada Kakang Bekel." Bekel Gajah Mada tidak menjawab. Kudanya terus berderap. "Hei Kakang Bekel, kau tidak mendengar kata-kataku?" teriak Gagak Bongol sekali lagi. "Jangan memboroskan waktu. Apa yang kau tahu, aku tahu pula. Kita harus cepat kembali ke istana." Istana benar-benar senyap. Gajah Mada tahu kalau segenap prajurit melaksanakan barisan pendem di balik dinding, dan parit memanjang di belakang gerumbul semak dan perdu. Namun, bekel Gajah Mada sekaligus merasakan betapa getir. Jumlah prajurit yang ada itu tidak ada artinya dihadapkan pasukan segelar sepapan yang akan menggilas istana
bagai banjir bandang. Menjelang gerbang Purawaktra, Gajah Mada segera meneriakkan kata sandi-sandi. Sejenak kemudian, pintu regol Purawaktra yang ditutup rapat itu terbuka. Para prajurit Bayangkara segera mengelilinginya. "Tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan?" tanya Bekel Gajah Mada. "Tidak terjadi suatu, Kakang." Atau jawaban yang lebih tepat adalah sampai saat ini belum. Gajah Pradamba yang disebut juga Gajah Enggon menjawab. Bekel Gajah Mada menengadah. Maksudnya ingin melihat gemerlapnya bintang-bintang di langit untuk mengukur waktu. Namun kabut tebal melayang-layang amat mengganggunya. Lama-lama dari kejauhan terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat. Gajah Mada berdesir saat sejenak kemudian terdengar burung gagak berteriak seperti memberikan jawaban. Suara burung gagak itu berasal dari arah wuwungan istana. "Burung gagak sialan," ucap Bekel Gajah Mada dalam hati. Segenap anak buahnya merasa tidak sabar lagi untuk segera mengetahui apa yang diperoleh Bekel Gajah Mada dari pasukan Jalayuda dan Jalapati. "Bagaimana hasilnya, Kakang Bekel?" Lembu Pulung bertanya. Bekel Gajah Mada menebar pandang menyentuh semua wajah anak buahnya. Rakyat Dharmaputra, Wineksuka berada di belakang semua ini. Bekel Gajah Mada mengawali. Para prajurit Bayangkara kaget. "Wineksuka, Winesuka," desis Panji Saprang Tandi. Bekel Gajah Mada mengangguk. "Rakuti penggeraknya." "Rakuti penggeraknya," tekan Saprang Tandi. Sekali lagi Bekel Gajah Mada mengangguk. "Rakuti, Rawedeng, Rapangsa, Rabanyak, Rayuyu, dan Ratanca, mereka mengorbankan Kraman menggunakan alasan basi, seolah ada pertikaian di dalam keluarga istana. Padahal pertikaian itu sama sekali tidak ada." Para Bayangkara saling pandang. Pasukan mana yang terlibat? Giliran Malang Liwung yang bertanya. Pasukan Jala Rananggana terlibat. Mereka tak ada di bangsal kesatrian. Rakyat Puncut Luntar terbujuk oleh rayuan Rakuti hingga mau bergabung. Pasti Rakuti memberikan iming-iming janji kepadanya. Mungkin jabatan patih atau bahkan raja, hingga Puncut Luntar minggir kiblatnya. Bekel Gajah Mada menghirup udara mengisi paru-parunya. Segenap Bayangkara sangat jengkel.